apabila tidak disampaikan dengan baik dan juga tidak bisa diterimakan dengan baik, akan tidak menghasilkan hasil yang baik. Untuk itu pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu Dewi Koryati, Bapak Supriyatno, dan juga Kepala LPMP akan memberikan manfaat, memberikan pencerahan kepada ibu bapak sekalian. Dan Bengkulu menjadi salah satu tujuan pelaksanaan sosialisasi, karena sebelumnya sudah dilakukan di Aceh, di Kalimantan Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Barat, Banten, dan Sumatera Utara, sehingga hari ini di Bengkulu merupakan pelaksanaan yang kurang lebih ke-9. Tidak semua provinsi kita lakukan. Untuk itu kita berikan aplaus buat Ibu Dewi Koryati, karena dengan kesibukan beliau dapat hadir bersama sini untuk membawa angin perubahan kurikulum ini. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Eri selaku pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Ibu Dewi Koryati, anggota Komisi 10 DPR RI, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Pak Fehmi, yang kami hormati Pak Johan, juga Bapak Ibu para peserta workshop sosialisasi kurikulum yang berbahagia. Saya tidak pandai berpantun, tetapi karena tadi semua sudah mulai berpantun, jadi kalau salah-salah mohon dimaafkan. Saya akan mencoba juga tadi tulis-tulis Bu Dewi. Pohon mangga tumbuh di samping pohon jambu. Kan tadi nama sebetulnya ini kurikulum ini, tetapi kami menyebutnya sebagai kurikulum prototipe atau prototype. Bapak dan Ibu sekalian, lanjut ke slide berikut. Waktunya terbatas. Nanti lagi kami akan mulai dengan kebijakan kurikulum, bahwa di masa pandemi ini Bapak dan Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama, sudah 2 tahun paling juga ya kita mengalami masa pandemi. Tentunya yang paling terasa itu di sektor pendidikan. Anak-anak kita sudah mulai tentunya berubah kultur pembelajarannya, yang semula dilakukan tatap muka kemudian dilakukan secara daring dengan berbagai keterbatasan. Tadi Pak Kadis sudah menyebutkan sangat kecil ya penyerapan materi-materi pembelajaran dengan menggunakan metode daring. Bapak dan Ibu sekalian, di masa pandemi ini Kemdikbud berupaya untuk mengatasi yang namanya learning loss. Jadi mengatasi terjadinya kehilangan masa-masa pembelajaran selama masa pandemi ini dengan melakukan berbagai upaya. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan data yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini banyak yang menyebut ya, hasil-hasil penelitian tingkat kesenjangan learning loss ini luar biasa besar. Jadi tadi penyerapan pembelajaran itu berkisar sekitar 30-an% saja yang bisa diterima di masa-masa pandemi ini. Sehingga ini yang kemudian membuat pemerintah dalam Kemdikbud berupaya untuk melakukan perbaikan pembelajaran melalui terobosan-terobosan yang kami lakukan pertama kali dengan menerbitkan kurikulum darurat. Bapak dan Ibu sekalian, kurikulum darurat ini merupakan simplifikasi dari kurikulum 2013. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu berisi
banyak sekali pokok-pokok bahasan, tetapi di kurikulum darurat ini kita mengambil beberapa pokok bahasan yang sifatnya esensial. Nah, inilah yang kemudian digunakan di masa pandemi, digunakan di daerah-daerah 3T yang alhamdulillah hasilnya itu cukup menggembirakan, mengurangi tingkat learning loss dibanding kita menggunakan kurikulum 2013. Jadi pendahnya oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengatasi rendahnya capaian pembelajaran, kita memperkenalkan yang namanya kurikulum darurat. Saat ini Bapak dan Ibu sekalian perlu kita pahami bersama bahwa berlaku 3 kurikulum minimal. Ada 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 2013. Ini yang berlaku di hampir 90% lah. Sekolah-sekolah masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian kurikulum darurat. Ini yang digunakan di sekolah-sekolah kebanyakan di wilayah 3T yang mengalami kesulitan di dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Dan yang ketiga, masih sangat terbatas adalah kurikulum prototipe yang digunakan saat ini di sekolah-sekolah satuan-satuan pendidikan dalam program sekolah penggerak. Saya dengar tadi bahwa dari program sekolah penggerak ini di tahap pertama baru di 2 kabupaten ya, bagaimana? Baru di 2 kabupaten, kemudian di periode kedua ada di 3 kabupaten, baru nanti di periode ketiga ada di seluruh kabupaten akan menerapkan kurikulum menerapkan program sekolah penggerak. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya singgung tadi terkait dengan learning loss yang terjadi. Bisa dilihat di sana tingkat literasi dan numerasi, bagaimana penurunan dari capaian pembelajaran yang terindikasi bahwa pada literasi itu kalau disetarakan itu anak-anak kita itu tertinggal sekitar 6 bulan belajar terhadap penguasaan literasi di masa pandemi ini, dan untuk numerasi tertinggal sekitar 5 bulan. Jadi ya selisih sedikit lah. Nah, inilah problema kita bersama, Bapak Ibu tentunya juga mengalami bagaimana anak-anak kita itu dalam proses pembelajaran di masa pandemi dan menggunakan mekanisme daring itu tingkat capaiannya luar biasa. Jadi lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan tadi bahwa di sebelum pandemi seluruh sekolah kita menggunakan kurikulum 2013. Jadi sudah 100% sekolah menggunakan kurikulum 2013. Kemudian pada masa pandemi kami melakukan evaluasi terhadap baik dokumen maupun implementasi kurikulum 2013. Sekaligus kami memperkenalkan yang tadi saya sampaikan adalah kurikulum darurat untuk mengatasi learning loss tadi. Jadi di 2020 sampai 2021 paling tidak ada 2 kurikulum yang berjalan yang berlaku, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Di tahun 2021 sampai 2022, Bapak dan Ibu sekalian, kami mulai memperkenalkan kurikulum prototipe namanya, yang sudah diimplementasikan di 2.500 satuan pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka di tahun 2022 sampai 2024 sekolah-sekolah diberikan pilihan. Bapak Ibu diberikan pilihan untuk menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum darurat yang merupakan simplifikasi dari kurikulum 2013, atau Bapak dan Ibu bisa mulai menggunakan kurikulum prototipe.
Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini memberikan pilihan-pilihan sebagai sebuah tawaran dalam rangka Merdeka Belajar. Bapak Ibu dipersilahkan dan tidak ada seleksi sekolah mana yang boleh menggunakan kurikulum prototipe. Yang akan kami lakukan hanyalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Jadi untuk sekolah-sekolah di luar sekolah penggerak nanti yang kami sebut sebagai sekolah-sekolah mandiri ini bisa menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum prototipe ini dengan sukarela. Artinya tidak ada seleksi sebagaimana seleksi sekolah penggerak. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Baru nanti di tahun 2024 kami akan menetapkan ya, kebijakan kurikulum yang mana yang akan dijadikan sebagai kurikulum nasional dalam rangka untuk pemulihan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu saat ini nanti mulai Juli selama 2 tahun ke depan masih diberikan keleluasaan pilihan-pilihan 3 kurikulum ini untuk bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian dari jenjang SD, PAUD bahkan sampai dengan SMA, SMA. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa hasil evaluasi terhadap dokumen kurikulum 2013. Saya kira ini sudah kami lakukan sejak tahun 2020 sebetulnya tentang dokumen-dokumen kurikulum. Nah, pertama adalah kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum 2012 ini terlalu luas. Kami merasa bahwa itu terlalu luas sehingga sulit untuk dipahami dan diimplementasikan oleh Bapak Ibu, teman-teman guru. Nah, ini terkait dengan kompetensi yang ditetapkan. Kemudian berikutnya, kurikulum dirumuskan secara nasional sulit disesuaikan dengan satuan dan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi di kurikulum prototipe ini kami hanya menetapkan capaian-capaian pembelajarannya saja dalam fase-fase 1 tahun, gitu ya. Bedanya dengan yang kurikulum 2013 sudah ditetapkan per semester KIKD-nya sehingga seluruhnya sama. Lalu di kurikulum prototipe ini capaian pembelajaran itu diukur itu pada fase-fase antara 1 sampai 2 tahun. Jadi perbedaannya seperti itu. Kemudian pengaturan jam belajarnya ini kalau di kurikulum 2013 kan satuan minggu ya, sudah tidak memberikan keleluasaan kepada satuan-satuan pendidikan untuk mengatur menu jadwalnya. Nanti kurikulum prototipe ini diatur sendiri. Jadi dari sekian banyak mata pelajaran dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, nanti Bapak Ibu guru secara teknis bisa kami sampaikan lebih lanjut. Itu bisa mengatur antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. Itu tidak harus sama, misalnya bisa satu belajar seni. Seni bisa jadi di sekolah yang satu dipelajari di semester 1, kemudian di sekolah yang lain dipelajari di semester 2, atau di tahun pertama atau sekolah lain di tahun kedua. Ini memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu guru dan penilaiannya itu dilakukan dalam fase 1 sampai 2 tahun. Nah, ini yang membedakan. Selanjutnya mapel informatika itu di kurikulum 2013 itu merupakan mapel pilihan, dan di kurikulum prototipe ini menjadi mapel wajib. Nah, saat ini sedang diwacanakan, Bapak Ibu nanti juga mohon masukan dalam diskusi barangkali ya, dan nanti kami mohon masukan terkait dengan rencana pembelajaran bahasa Inggris sejak SD. Apakah ini cukup visible atau seperti apa? Nanti kami juga perlu masukan dari Bapak dan Ibu guru tentunya. Lanjut. Bapak dan Ibu
Yang kami hormati, tentunya sebagai bagian dari mitigasi learning loss, sekolah diberi opsi untuk menggunakan 3 kurikulum ini, tetapi kami perlu sampaikan bahwa berdasarkan data yang ada, setelah ini nanti, ini persentase pengguna kurikulum. Lanjut saja, Mas. Lanjut. Nah, ini penggunaan kurikulum darurat. Ini yang dari data yang kami peroleh, ini menunjukkan selisih skor pada penggunaan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Ini cukup signifikan ya, cukup signifikan bagaimana skor yang diperoleh oleh siswa-siswa kita yang menggunakan kurikulum darurat. Jadi untuk numerasinya itu selisihnya bisa sekitar 4 bulan gitu ya. Demikian juga untuk skor literasi. Perhitungan-perhitungan ini Bapak dan Ibu sekalian berdasarkan survei yang kami lakukan terhadap satuan-satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013 dan juga kurikulum darurat. Lanjut. Nah, ini juga menunjukkan, data ini menunjukkan bagaimana siswa yang orang tuanya itu tidak bisa membaca, kemudian yang dia juga tidak memiliki buku teks, dan juga wilayah tempat tinggalnya itu di wilayah tertinggal. Ini tingkat ketertinggalannya itu juga cukup tinggi, tetapi kalau kita lihat dari penerapan kurikulumnya ini dengan orang tua yang tidak bisa membaca dengan kurikulum darurat, ini capaiannya lebih tinggi dibanding dengan kurikulum 2013. Di kurikulum darurat, Bapak dan Ibu sekalian, itu ada 3 modul yang diperkenalkan untuk siswa, untuk guru, dan juga untuk orang tua. Nah, bagi orang tua yang memiliki kemampuan untuk membaca, tentunya ini lebih tinggi karena ada buku atau modul yang diperuntukkan bagi orang tua yang tentunya bisa membantu anak-anaknya untuk bisa mempelajari materi-materi esensial yang ada di kurikulum darurat. Kemudian juga kepemilikan buku teks dan juga di wilayah-wilayah yang tentunya terkoneksi dengan internet. Lanjut. Beberapa masukan atau testimoni ya bagi guru terkait dengan pembelajaran yang efektif untuk mengatasi learning loss ini bisa kita lihat di sana ada bahwa penyederhanaan itu tergabung pada jumlah kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengalami penurunan antara 42% di tingkat SMA. Ini memang cukup mengkhawatirkan. Lanjut. Ini Bapak dan Ibu sekalian, seperti apa sih karakteristik dari kurikulum prototipe ini? Lanjut, Mas. Jadi sebetulnya ada kesinambungan, ada benang merah antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum prototipe ini. Jadi kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan dari kurikulum 2013. Yang pertama berorientasi holistik. Jadi kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan murid atau siswa secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, dan emosional serta spiritual. Ciri dari kurikulum prototipe ini ada pada pengembangan karakter di samping juga kompetensi. Kurikulum 2013 juga sudah berbasiskan kompetensi, bukan lagi konten, tetapi di kurikulum prototipe ini basis kompetensi dan pengembangan karakternya itu sangat terasa dengan menggunakan pola-pola pembelajaran berbasis proyek. Ini yang dilakukan. Jadi yang kedua,
berbasis kompetensi, bukan lagi konten. Nah, ini sama dengan kurikulum 2013, sebetulnya hanya di sini lebih ditekankan dengan pembelajaran berbasis proyek. Dan yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi, itu kurikulum dirancang sesuai dengan konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Yang dalam kurikulum ini menjadi domainnya sekolah. Jadi terkait dengan budaya, misi sekolah, lingkungan lokal ini menjadi domainnya sekolah. Bagaimana capaian-capaian pembelajaran itu dikemas di dalam model-model pembelajaran yang diharapkan dibuat sendiri oleh para guru, dan kami menyiapkan model-model sehingga ini lebih lebih dekat dengan lingkungan sekitarnya. Jadi tidak semuanya menggunakan model yang ditentukan dari kementerian, tapi sekolah diberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk menggunakan proyek-proyek sesuai dengan apa yang terdekat, yang paling mudah dilakukan di sekolah-sekolah masing-masing. Lanjut. Kurikulum prototipe Bapak dan Ibu sekalian itu memiliki karakteristik utama paling tidak, yaitu pembelajarannya tadi saya sampaikan berbasis proyek. Jadi ini saya kira Bapak Ibu sudah melakukan ini hanya sangat terbatas di kurikulum 2013. Sementara di kurikulum prototipe ini menjadi ciri dari pembelajaran kurikulum prototipe ini adalah menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang anak-anak kita, siswa-siswa kita itu sangat menyenangi, menyukai pola pembelajaran berbasis proyek. Ini lebih membekas pada mereka dibanding mereka diberikan pembelajaran teoritis, guru menyampaikan secara membacakan dan sebagainya. Tapi pembelajaran berbasis proyek ini terbukti lebih disukai oleh anak-anak, dan ini diberi ruang yang cukup di dalam kurikulum prototipe ini bagi Bapak dan Ibu untuk bisa mengembangkan berbagai proyek yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah fokus pada materi esensial, sehingga Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup untuk bisa mendalami, memperluas, dan juga melengkapi berbagai materi yang ada. Jadi nanti akan bisa dirasakan bagaimana pembelajaran menggunakan kurikulum prototipe ini yang tidak mengejar target selesainya materi di dalam kurikulum KIKT. Jadi memang kami sederhanakan agar Bapak dan Ibu memiliki waktu yang cukup dalam menyampaikan materi-materi ini melalui berbagai pembelajaran yang berbasis proyek ini. Bapak dan Ibu sekalian, semangatnya adalah bahwa kurikulum prototipe ini adalah penyederhanaan. Kami mencoba untuk melakukan penyederhanaan berbagai mata pelajaran, sehingga di sana nanti IPA dan IPS itu digabung menjadi satu, IPAS namanya. Kemudian berikutnya ada yang menjadi ciri ini bahwa pembelajaran PJOK dan juga seni yang selama ini kami menyiapkan memfasilitasi ada buku guru dan buku siswa. Di pembelajaran kurikulum prototipe ini PJOK itu hanya ada buku guru saja. Kenapa? Karena pembelajaran PJOK ini sebetulnya bukan pembelajaran teori, tapi bagaimana anak-anak kita itu bisa praktek untuk bisa mendapatkan kebugaran kesehatan yang dibimbing oleh gurunya. Jadi mereka bukan belajar bagaimana mengukur lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, tinggi net, volley dan sebagainya. Tetapi pembelajaran PJOK di sini adalah pembelajaran bagaimana membuat anak-anak kita menjadi sehat, segar melalui praktek-praktek yang dibimbing oleh guru. Demikian juga seni. Jadi pembelajaran seni itu bukan belajar teori, karena kami tidak ingin menciptakan anak-anak ini menjadi musisi dan sebagainya, tapi lebih kepada memperkenalkan bagaimana mereka bisa menghargai seni, mengapresiasi seni dan lain sebagainya. Juga diharapkan tumbuh inovasi-inovasi dari peserta didik.
Jadi jangan berharap di kurikulum ini nanti Bapak Ibu ada buku siswa PJOK, buku siswa seni, tapi nanti tidak akan ada. Buku yang kami siapkan itu untuk kedua materi ini hanya untuk guru. Demikian juga pembelajaran PPKN di tingkat rendah nanti hanya ada buku guru saja, buku PPKN. Kecuali ditingkatkan sudah lebih atas nanti akan ada buku siswa dan buku guru. Fleksibilitas ya bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Teaching on the level. Jadi di sini nanti guru bisa naik turun. Ketika ada siswa di kelasnya terasa dia belum cukup mampu sebagaimana anak-anak di levelnya, guru bisa memberikan pengayaan menggunakan materi-materi di bawahnya. Itu yang dimaksud dengan teaching at the right level. Demikian juga yang di atasnya. Lanjut. Terkait dengan pengembangan karakter, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang menjadi ciri dari karakteristik utama kurikulum praktikum ini. Lanjut. Di kurikulum 2013 memang sudah ada pembelajaran atau pengembangan karakter, namun belum memberi porsi yang cukup bagi para guru untuk bisa melakukan pembinaan atau pengembangan karakter itu. Jadi bukan tidak ada, di kurikulum 2013 juga ada, hanya tidak ada porsi khusus. Dalam struktur kurikulum praktikum ini antara 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah ini yang diatur sendiri oleh Bapak Ibu guru nantinya. Antara 20-30% ini pembelajarannya berbasis proyek. Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran berbasis proyek ini penting untuk pengembangan karakter. Kenapa? Karena memberi kesempatan belajar melalui pengalaman. Jadi ini yang kita sebut sebagai experiential learning ini. Mereka mengalami sendiri bagaimana bertoleransi, bagaimana di antara mereka anak-anak kita itu saling bekerja sama, saling menjaga dan lain sebagainya. Demikian juga mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari sekali dari berbagai disiplin ilmu. Ini tergabung di dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Lanjut. Ini sekiranya perlu ya, alur perkembangan Indonesia. Lanjut saja. Lanjut saja Mas. Lanjut, dan ini contoh-contoh pembelajaran berbasis proyek. Lanjut. Materi satu, lanjut lagi. Nah ini yang kami maksudkan sebagai fokus pada materi esensial yang diharapkan dapat lebih mendalam, ya. Jadi lebih mendalam. Tentunya pembelajaran ini yang dalam pola-pola diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem solving yang diharapkan. Kemudian materi yang terlalu padat ini tentunya akan di kurikulum sebelumnya itu membebani guru karena ada tuntutan harus tuntas selesai sekian pokok bahasan, sehingga kadang-kadang dirasakan bahwa ini pembelajarannya tidak lagi mendalam, tapi yang penting selesai. Nah ini yang seringkali menimbulkan pembelajaran ini menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kurikulum praktikum Bapak dan Ibu ini berfokus pada materi-materi yang esensial saja. Nah ini yang harapannya Bapak Ibu guru lebih senang banyak apa atau sedikit apa? Sedikit ya. Iya, saya kira ini nanti akan menjadi alternatif pilihan Bapak Ibu untuk bisa mengimplementasikan kurikulum praktikum ini dengan materi-materi yang sedikit tetapi mendalam, lebih pembahasan lebih luas, sekiranya lebih bisa mengena sesuai dengan tujuan dari capaian pembelajaran ini. Lanjut. Prinsip-prinsip penyederhanaan kurikulum ini saya kira yang tadi kita sudah saya sampaikan, berfokus pada materi-materi esensial dan tentunya ini akan bisa dipilih oleh Bapak Ibu guru materi-materi yang seperti apa yang akan disampaikan sesuai dengan
kebutuhan siswa kita. Karena pada prinsipnya sebetulnya kebutuhan siswa itu yang harus kita layani. Jadi kurikulum ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita. Nah, ini kurikulum tipe ini mengarah ke sana. Jadi sebetulnya apa sih yang siswa butuhkan? Itu yang perlu kita cermati. Lanjut saja. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, ini kira-kira kondisi saat ini. Kondisi saat ini di mana kurikulum saat ini mengatur tujuan pembelajaran per tahun, ya. Sementara kurikulum proper ini, dengan Bapak Ibu tahu ini, menetapkan tujuan pembelajaran itu per fase. Seperti saya sampaikan antara 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah di dalam penerapan kurikulum ini. Yang kedua, struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Jadi setiap minggu, katakanlah pendidikan agama sekian jam, Pancasila sekian jam, bahasa Indonesia sekian jam. Nah, untuk di kurikulum proper Bapak dan Ibu sekalian, kurikulum proper ini menetapkan jam pelajaran per tahun. Seperti tadi di awal saya sampaikan, Bapak Ibu bisa memilih pembelajaran masing-masing itu diajarkan di semester berapa. Dan tidak harus sama di antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain. Lanjut saja sekarang ini hasil kami kemarin melakukan berbagai kajian. Lanjut. Nah, ini contoh beberapa sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum proper dengan berbagai pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kita itu lebih semangat dalam pembelajaran berbasis proyek ini, dan lebih menyenangkan tentunya, dan hasilnya juga lebih baik. Lanjut. Ini di SMP di Manggarai Timur, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana mereka melakukan pembelajaran yang sudah menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum proper. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang karakteristik kurikulum di setiap jenjang ini yang terasa sebenarnya di SMA. Di SMA itu di kelas 10 itu masih melanjutkan pembelajaran di SMP. Jadi masih di kelas 10 itu belum ada yang sekarang namanya penjurusan, ya. Baru di kelas 11 dan 12 itu anak-anak kita itu mengikuti mata pelajaran sesuai dengan kelompok hafal wajibnya. Jadi di kelas 10 masih materinya masih sama dengan SMP dalam rangka untuk menyiapkan mereka di kelas 11 dan 12. Untuk di tahun Bapak dan Ibu sekalian, ini prinsipnya adalah bermain. Bermain sebagai proses belajar yang utama. Jadi belum ada tuntutan untuk mereka bisa membaca dan menulis, sehingga buku di kelas 1 pun nanti Bapak Ibu akan bisa lihat bagaimana perbedaan buku yang mengacu kepada kurikulum proper di kelas awal, ya, kelas 1, dengan buku-buku di kurikulum 2013. Nah, ini memberikan sangat awal bagaimana anak-anak kita di kelas 1 SD, karena di TK sebetulnya mereka belum dituntut untuk belajar membaca dan menulis. Mereka di TK itu hanya bermain. Lanjut. Nah, ini alokasi waktu, saya kira ini sangat detail, ya, alokasi waktu di kelas 10, dimana terlihat sekali bagaimana penyederhanaan kurikulum proper ini dengan kurikulum 2013. Alokasi waktu per tahunnya di rata-rata itu untuk di kelas 10 SMA itu seperti itu. Lanjut saja terus. Nah, ini di program di kelas 11 sebelumnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11 dan 12. Nah, ini sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi pelajar atau siswa.
tidak ada program peminatan di SMA. Ini yang membedakan.